tarik ke belakang, komunis itu ceritanya dari murid-muridnya Cokroaminoto. Dulu NU itu namanya kelompok-kelompok pedagang, kelompok pedagang batik itu yang mereka kuasai. Terus pedagang rokok di Kudus, karena mereka santrinya kayak Asmawi. Hebat, barang NU apa? Ada proyek aja diributin. Wah, jangan. Waktu musuh itu kan. Pernah mikirkan enggak? Kantor NU dicek itu kapan mikirannya? Enggak ngikut nyumbang, motor ngecek. Tapi dong saya duit buat NU. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa yang ikut ngopeni NU tak anggap santri saya. Tak dengar sampai bertujuh. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa saya kejauhan malam ini suruh ngomong ada tamu besar di sini dan Bapak Rahmat, selamat datang. Ada lagi Bapak yang dari tadi dari Otisa. Dari Otisa ya Pak ya? Ya saya juga Otisa. Otisa 3 ya, daerah-daerahnya situ ya. Saya punya kenangan sama Doni Indo gitu. Pasar. Iya, itu kan pasar Otisa itu masuk ke ada namanya Jalan Panti Asuhan di situ. Dan waktu dari sana turun teman-teman di sini kalau kumpul di sana ada namanya warung babe. Itu santri sini buka warung di sana, ngumpul di sana. Cuma ada luntang jadinya gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kontrol. Pokoknya nanti akhir bulan. Dulu saya sering itu kan asrama perwira di situ kan. Ngantor makan sama namanya salah satu yang bukan kolega atasan saya dulu atasnya pertahanan namanya Pak Iskandar. Kemudian anak buahnya siapa itu dulu pernah jadi jenderal, jadi dubes di Singapura gitu kan. Jenderalnya pernah dulu tuh pernah mimpin di Sinai. Lupa saya namanya. Ya di situ tuh pokoknya di situ nganggur mangan saya dijual kalau di sini. Baik, saya dari cerita dari apa yang pernah saya rasakan tentang itu. Saya lahir itu sudah mulai menjelang namanya tahun 65 gegernya NU dengan komunis. Mau cerita apa, mau 1926 lahir NU, kakek saya dia gitu tahu ceritanya. Kemudian ya cerita saya jadi NU bukan ya turunan aja, karena kakek saya pejuang NU, dia jadi NU lah. Saya mengikuti perkembangan NU itu ya tahun 60-an lah. Karena ngajinya di pondoknya NU tadi. Saya masuk ke tahun 64. Jadi tahun menangis bertempurnya NU dengan komunis. Rame gitu kan. Cukup rame dan saya juga nggak ngerti, sering dibawa-bawa sama teman-teman untuk nyembelih komunis itu kan. Itu saja cerita yang saya saksikan sepanjang itu. Kemudian pada tahun 1965 harlah NU yang keberapa itu diadakan di istana di GBK, karena waktu itu
Gelora Bung Karno sudah jadi. Kan itu sejarahnya Gelora Bung Karno itu, satu Gelora Bung Karno itu penduduknya dibedol. Seingat saya, dicabut, dipindahin ke Tebet. Ceritanya begitu. Terus dibikinlah Ponepo namanya proyeknya, terus jadi Galipo. Dikiranya orang Indonesia kaya gitu kan, tapi iya, akhirnya Tebet itu ya jalannya kecil-kecil. Sekarang kan perumahan jalannya besar-besar, kedep waktu itu. Ya sampai sekarang akhirnya Tebet yang namanya itu. Jadikanlah di situ ada Pakal Senayan, ada apa. Di situ ada komunitas NU, pengrajin batik dan pengrajin sarung. Jadi ceritanya lagi. Saya ingat tahun 1965 itu gegernya yang namanya pendiri NU namanya Kiai Rasulullah dengan Bang Rio. Geraknya, tapi ketika itu dalam harlah tanya keberapa 65, 25 ya taruhlah 25 atau berapaan gitu kan. Itu dijajarkan di situ antara Subandrio dengan Kiai Wahab Rasulullah. Kiai Wahab Rasulullah ini sudah mulai kena penyakit kencing manis. Takut-takutan, katanya. Itu masih ceritanya zaman Nasakom. Sehingga ketika itu NU dicap masuk kelompok komunis. Sadis kan? Nasionalis agama komunis. Dari kelompok yang tidak senang, NU sudah jadi komunis. Padahal kalau ditarik ke belakang, komunis itu ceritanya dari murid-muridnya Cokroaminoto. Dulu NU itu namanya kelompok-kelompok pedagang, kelompok pedagang batik itu yang mereka kuasai. Terus pedagang rokok di Kudus, karena mereka santrinya kayak Asmawi. Hebat, sekarang NU apa? Ada proyek aja diributin. Wah, jangan. Batu musaflah gitu kan. Pernah mikir kan enggak? Kantor NU dicek itu kapan mikirannya? Enggak ngikut nyumbang, nggak tuh ngecek. Tadi dong cari duit buat NU. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari barang siapa yang ikut ngopeni NU tak anggap santri saya, tak dengar sampai letusan. Kan begitu. Ini si kamu, ini itu ngecek aja nggak bisa. Jangan ngecek, siapa yang mau ngadain? Yang berani bangun segitu itu siapa? Kalau nggak Gus Dur, tolek lagi. Gus Dur itu mau apa yang dengan teguhnya dia sampai ngangkat-ngangkat batu ditaruh situ buat peresmian. Itu berani. Utang lagi gitu kan. Terhadirin mundur lagi ketika itu Pak Kiai Wahab Rasulullah membuat namanya Nahdlatul Hujjah. Sekarang pedagang rotong sayur itu roh. Belum Muhammadiyah baik pun. Belum PPI atau bukan. Dulu itu sobat pedagang sudah merasakan ini pada organisasinya, serahkan amal jarinya lewat organisasinya namanya tabarruat. Ada bagiannya begitu. Lanjutnya ada setelah jadi NU
1926 tanggal 31 bulan 1 kalau nggak salah. Berdirilah NU, didirikan oleh yang resmi ya. Wadah yang ramai itu, yang bukan adalah ini, tapi yang ditunjuk oleh Kiai Halil Bangkalan itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Ya biasa kan gitu, ada ini begini, ada begini, itu kan begini, itu kan biasa. Kayak masjid ini tuh yang bangun adalah Gus Nuril. Saya kan ini bangun, tapi kan saya kan bisa ngomong, saya juga ngikut gitu, pernah ngelap-ngelap WC-nya, gitu bisa. Dengan sumbangan, saya juga banyak andilnya. Cuma modal wipol 1 aja. Wipol, sekedar wipol, sudah ngomong kemana-mana. Cobalah sedekahan tuh, kalau tangan kanan yang memberi, kirinya enggak. Katanya satunya distur. Distur begitu. Kasih duit buat acara ngambil, nyong. Ini nyong, padahal miliaran. Terus saya ngomong, Pak itu Bapak ditipu. Ya biarin aja saya yang ditipu, coba kalau orang lain. Pertanyaannya gitu kan, apakah anaknya Gus Dur pengen jadi wakil presiden? Kan begitu kata Inayat, enggak pernah. Ada ceritanya anaknya Gus Dur neko-neko ngomong sama saya gitu, nanti saya ngomong kepada anak. Ada enggak? Jawab sekarang ribut aja urusannya tentang NU soal apa dari enggak. Jalan cari nafkahnya masing-masing, nggak pernah membanggakan orang lain. Disitulah saya baru mengerti bahwa Gus Dur tidak mau pesantrennya pakai menggunakan namanya dia. Kan bisa kalau dia menggunakan namanya dia pun payah pun kan langsung duitkan. Kita usaha sampai sekarang juga baru punya kop surat, baru punya stempel namanya Pondok Pesantren Tinggi Ciganjur. Semua yang melakukan profesor dan dokter, semua yang ada ujungnya wali piro. Repot. Setelah nggak ada Gus Dur, wali piro. Ya iya, kalau sekarang deket-deket Gus Dur yang nggak ada, kalau dulu kan deket-deket dulu paling nggak jadi bupati. Hendro itu waktu pengen jadi bupati Tegal, deket-deket sama Gus Dur. Ambil formulanya penambah jadi. Cuma saya waktu itu zamannya Amak Murad I, waktu itu kegeran kalau nggak salah kan aku. Iya. Nah ini di sini kan ditulis namanya Pondok Pesantren Abdurrahman. Sobat dua sudah jelas. Abdurrahman waktu itu sudah nggak ada. 3 acara yang sekarang dicari-cari orang. Pertanyaannya kan NU hebat karena Gus Dur apa Gus Dur hebat karena NU? Ketika itu 3 kali Gus Dur memimpin NU. Balik lagi ke ini, karena saya nggak tahu NU waktu kecilnya itu saya nggak tahu. Sengit saya waktu kecil itu ya begitu. Diajak sama teman-teman santrinya Gus Masuk untuk nyembelih komunis. Saya ini nggak nyembelih, cuma lihat begitu kan. Gogok gitu, taruh dibuang di kebun bako itu. Pulangnya telinganya tuh diseset-set, satu disindikin gitu kayak belalang. Dapat 10 ya lapor 10. Nah, ini ketika itu judulnya kan ketika itu Jawa Timur tak di sini. Sering saya mengatakan di sini, karena 1948 ulama yang ada di Madiun itu di PTI. Masukkan sumur. Sebelum masuk sumur itu kepalanya ditarik, kakinya ditarik pakai jembilis. Kira-kira kalau seorang pendekar jebol enggak?
Saya saja yang sudah berani sama Raja Majapahit yang kalau begitu ya copot lah. Banyak sekali itu. Di antaranya bapaknya ketua DPR itu Pak Sampun. Udah pokoknya ketua DPR ada. Maka kejadian yang kelima yang mendahului adalah teman-teman dari Ponorogo. Bangsa yang dari Ponorogo maju, nggak pakai jaket loreng, nggak punya sabuk dan mungkin juga tali rafia. Senjatanya itu pakai. Pada waktu itu bansanya foto selfie ya? Nggak ada selfie. Boro-boro selfie. Celananya aja nggak punya kancing, nggak pakai resleting. Itu tahun 65 di depannya ketua itu Mbak Wahab Asdullah dan masih ada sisa Sultan Riau. Nah, terus 76 maju. Saya ketemu lagi ketua ibunya waktu itu Pak Idam Khalid. Sampai dengan di kudeta sehingga direformasi sama Gus Dur dengan kelompok 9. Direformasi itu bosan. Katanya ketuanya lagi-lagi itu apa tahun. Ada kelompok 9 kita Gus Dur. Pokoknya ada 9-nya. Saya yang dari Eropa membantunya bahwa di NU akan ada perubahan yang besar-besaran. Tapi ramai melalui muktamar NU di Cikaso. Sampai Mubarokoh namanya Kiai As'ad. Kiai As'ad. Wah, matur-matur. Bisa tenang aja gitu kan. Mana yang kuat gitu kan. Dia bilang, wah juga darah biru, sana darah biru, ini darah biru. Dengerin darah coklat. Akhirnya Mubarokoh tidak jadi. Akhirnya jadilah putusannya kepada Abdurrahman Wahid. Di situ punya gagasan bagaimana caranya untuk membumikan Islam. Maksudnya Gus Dur tidak mau menggunakan kata-kata negara Islam. Tapi yang diinginkan Gus Dur adalah masyarakat Islam. Bos banyak yang nentang di sini. Terbukalah di situ buku-buku masuk dari luar. Yang kata orang bukunya Yahudi lah yang betul. Tapi membuka wawasan kepada para sarjana NU. Cobalah jangan kutub-kutub saja, baca buku-bukunya orang yang lain. Apa mereka terhadap NU? Ada enggak? Ternyata enggak ada tentang NU. Baru setelah Gus Dur keluarnya namanya NU. Orang Barat mengaku Muhammadiyah lebih dulu. Mundur lagi. Ketika zaman Syekh atau Syekh Abdul Asari, ada yang namanya Kiai Dahlan. Itu satu keguruan dan satu keturunan. Saya ngomong lagi di sini. Bedanya NU dengan Muhammadiyah. Yang satu berjuang dengan petani, namanya NU. Yang satu berjuang dengan pedagang, namanya Muhammadiyah. NU munculnya di Kebireng, Muhammadiyah munculnya di Jogja. Maka tata cara ibadahnya itu berbeda. Muhammadiyah nggak perlu mirip itu karena pedagang. Ya kan? Pedagang itu dari dulu begitu. Coba lihat di muka. Mau sholat ditutup, buru-buru dibuka. Pedagang. Ente yang petani itu kan leha-leha dulu. Makanya di tani itu ada namanya kentongan jam 11, masih tahu. Di Muhammadiyah enggak ada. Ada jam 11 itu di kampung. Jam 11 sudah ada yang pakai kentongan. Menunjukkan kalau hari Jumat, woi kan kalau diterjemahkan gitu loh.
Kata Gus Dur kan, kalau orang Islam Tuhannya kan harus dipengohi, ya kan? Yang lain kan semua pakai sudah banyak dekat kalau Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dekat Bapak Ibu. Kalau Islam kan naik menara dulu, Jauh. Yang teriak. Pakai toa. pakai toa apa teriak-teriakin. Clear. Kalau begitu pakai aminnya nggak rata, ya kan? Coba lihat masjid-masjid di orang Islam. Amin, kalau Jumat, nah, itu malaikat. Banyak bilang amin. Nah, itu kemudian banyak sekali sarjana-sarjana dikirim. Sama dengan sekarang, kalau dulu ke barat, sekarang NU mengutus muridnya atau orang-orang yang punya ke timur, yaitu ke Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan jadi kebangkitan. Cuma apakah nanti bisa memenuhi dengan kegiatan perjuangan kita yang sekarang itu zamannya zaman AI, artificial intelligence, semua serba begitu. Saya juga nggak tahu bagaimana 10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswanya akan kuat semuanya. Terbuka waktu zaman Gus Dur. Terakhir menjelang turunnya Gus Dur 3 kali jadi pimpinan NU, bikinlah namanya PBNU di Rombak. Kalau dulu kan NU itu terpaku dengan ketika itu NU masih menjadi partai. Kalau di partai itu NU diporotin semua. Nekat yang satu ini, yang namanya Abdurrahman Wahid, bikin. Begitu bikin 9 lantai begitu, oh iya, benar. Berapa kali kita negur, Mas, kalau make itu ya diberesin. Tapi kok nggak dicek? Nah makainya saja. Waktu zamannya siapa, wallahualam. Karena saya juga ngikut cari duitnya, susahnya, bukan kepala. Untuk membangun itu aja, Gus Dur berapa kali korban. Kalau ente kan paling tidak mobilnya Alphard, dia si Alphard datang sendiri. Tahu yang ngasih mobil?